Jika selama ini banyak ilmuwan-ilmuwan mengatakan bahwa negeri Sabah yang diceritakan dalam Al-Quran itu berada di daerah yang sekarang adalah Yaman, maka menurut Kiai Haji Fahmi Bahsyah, negeri Sabah itu sebenarnya berada di Indonesia. Benarkah? Dalam pelayan buku itu, Kiai Haji Fahmi Bahsyah mengungkapkan dengan bukti-bukti ilmiah bahwa Candi Borobudur bukanlah hasil kebudayaan Hindu sebagaimana kita ketahui selama ini. Candi Borobudur sudah ada sejak lama, jauh sebelum Hindu ada di Nusantara ini. Berdasarkan penelitiannya, Candi Borobudur itu bahkan dibangun oleh Nabi Sulaiman dengan bantuan para jin pada zaman ketika Nusantara belum berbentuk seperti sekarang, yaitu masih berupa daratan yang luas. Nama Sabah sendiri didapat dari Al-Quran, di mana secara singkat, Al-Quran, Surat An-Naml dan Surat Sabah menceritakan bahwa negeri Sabah dahulu merupakan sebuah negeri yang amat makmur, subur tanahnya dan maju bangsanya. Kiai Haji Fahmi Bahsyah menyimpulkan bahwa bukanlah daerah Yaman letak sebenarnya negeri Sabah itu, melainkan ia berada di sebuah wilayah dengan pusatnya di Pulau Jawa, di mana dahulu wilayah itu mencakup wilayah Indonesia dan masih merupakan sebuah daratan yang luas atau berupa sebuah benua. Berikut 10 bukti yang beliau temukan. Pertama, nama Sabah itu sendiri. Dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini. Quran Surat 27 ayat 22. Di Indonesia ada nama dan tempat bernama Sabah atau tempat pertemuan dan ada tempatnya. Sementara di Yaman tidak ada. Yang ada hanya nama Sabun atau prasasti. Kedua, hutan Sabah. Sesungguhnya, bagi kaum Sabah, ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah hutan atau kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Quran Surah 34 ayat 14. Disebutkan terdapat hutan sebagai tanda kekuasaan atau ayat. Kita bisa buka dalam kamus bahasa Jawa Kawi. Hutan dalam bahasa Jawa adalah wana, dan Sabah berarti pertemuan. Jadi, hutan Sabah itu ada di Pulau Jawa, yaitu Wana Sabah atau Wonosobo. Ada juga nama Sulaiman, yang berasal dari kata Sulaiman. Sementara di Yaman, tidak diketemukan nama-nama semacam itu. Ketiga, tempat bersujud kepada matahari. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah atau bersujud kepada matahari. Quran Surah 27 ayat 24. Di Yaman tidak dijumpai tempat semacam itu. Sementara di Indonesia tempat semacam itu ada, yaitu di kawasan Bukit Candi Boko. Di sana ada tempat yang digunakan untuk menyembah matahari, yang berupa bangunan di atas bukit menghadap ke timur, ke arah matahari terbit. Keempat, bangunan di lembah semut. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk kurnia Tuhanku. Quran Surah 27 ayat 40. Di Yaman tidak ada bangunan semacam ini, tapi di Indonesia ada, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di sebuah lembah dan itulah lembah semut, lembah terindah di dunia. Kelima, fakta pemindahan. Ada bekas stupa di Candi Boko, di mana tekstur bekas stupa itu sangat mirip dengan yang ada di Candi Borobudur. Di Yaman tidak ada. Keenam, Sidrin Kolilo. Sesuatu yang disebut Sidrin Kolilo. Quran Surah 34 ayat 16. Di Indonesia, Sidrin Kolilo ini masih ada sampai sekarang, yaitu terdapat di Candi Boko, sementara di Yaman tidak ada. Ketujuh, buah yang rasanya pahit dan menjadi buah mulut atau cerita rakyat. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Quran Surah 34 ayat 16. Di Indonesia ada buah yang rasanya pahit, yaitu buah Majapahit. Di Yaman tidak ada. Kedelapan, sisa banjir. Maka kami datangkan kepada mereka
banjir yang besar. Quran Surat 34 ayat 16. Di Yaman disebutkan banjir ini disebabkan runtuhnya bendungan Ma'rib sebesar bendungan Situ Gintung. Tapi banjir yang semacam ini terlalu kecil untuk memusnahkan sebuah negeri. Tapi di Indonesia, banjir itu ada, yaitu banjir yang sangat besar, menenggelamkan dataran Sunda, mengakibatkan Indonesia terbagi menjadi banyak pulau. Fakta sejarah mengungkapkan bahwa dulu, Nusantara merupakan satu wilayah daratan yang luas, sebelum menjadi wilayah kepulauan. Kesembilan, dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Quran Surat 34 ayat 21. Jadi pastilah Allah memelihara negeri Sabak yang menjadi ayat tanda kekuasaannya itu. Di Yaman sudah tidak ada, sementara di Indonesia masih ada. 10. Kami bataskan padanya perjalanan. Quran Surat 34 ayat 18. Setelah banjir besar, maka perjalanan darat jadi terbatas, karena pulau-pulau dibatasi lautan. Sementara di Yaman, tidak ditemukan fakta ini. Wallahu a'lam bishawab.